Hello guys, welcome back to Official Complete Cellular. Di depan saya ada dua buah smartphone, yang di sebelah kiri adalah Vivo Y20 SG dan yang sebelah kanan itu generasi terbarunya yaitu Y21s. Kenapa saya gunainnya untuk yang versi SG-nya? Karena untuk Vivo Y20s-nya itu terlalu tinggi ya. Dari spek RAM-nya itu ada di 8GB per 128GB. Sebetulnya nggak ada beda jauh sih dengan versi SG, cuman perbedaannya ada di chipset yang menggunakan G80, sedangkan untuk yang Y20s itu menggunakan Snapdragon 460. Dan bisa dibilang untuk versi Y21s ini adalah generasi terbaru dari Vivo Y20 SG ya, yang versi G-nya. Karena keduanya sama-sama punya chipset di gaming ya, MediaTek Helio G80. Pokoknya hari ini saya bakal bikin video tentang komparasi antara kedua HP ini ya, yang versi lama Y20 SG, versi barunya Y21s. Kira-kira apa aja peningkatan dari versi lama ke versi baru? Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan info terupdate seputar gadget di Official Complete Cellular. Bersahabat, orisinil, dan terkini. Bersahabat, orisinil, terkini, Complete Cellular. Cellular saja, bersahabat tokonya, orisinil kualitasnya, terkini barangnya, Complete Cellular saja. Oke, pertama-tama kita bahas dulu dari aspek desainnya. Kita balik. Ini dari versi lama ke versi baru, yang sangat jelas untuk perubahannya itu ada di bagian kameranya. Kalau versi lama ini triple kamera, tapi desain bezelnya memanjang ke bawah. Sedangkan untuk yang versi terbarunya di Y21s, ini bezelnya kotak ya. Ya, jadi ada satu di atas, dua di bawah. Kalau secara desain, saya lebih suka untuk versi terbarunya di Y21s, bener-bener kece abis sih. Oke, dari segi peningkatan desain, saya suka banget untuk yang Y21s. Good choice ya, untuk perubahan dari segi kamera. Dan untuk di side-nya, dua-duanya udah menggunakan side fingerprint. Ya, di sini berbarengan dengan tombol power. Kalau di bagian atas ini ada SIM tray untuk versi terbaru, sedangkan yang di versi lamanya ini masih kosong. Di sebelah kiri, nah kalau untuk yang versi lama yang Y20 SG ini SIM tray-nya ada di sebelah kiri, dan sama juga ya untuk SIM tray-nya dual SIM dengan satu SD card yang up to 1 TB ya. Kemudian ini di bagian bawahnya, untuk penempatannya sih nggak ada yang berubah ya, sama aja, tapi perbedaannya ada di lubang speaker. Untuk yang versi Y21s ini ada 4 lubang tapi lebih kecil daripada yang versi Y20 SG yang hanya 3 lubang tapi lumayan besar. Kemudian perbedaannya ada di konektor casan. Yang versi lama masih menggunakan micro Type B, sedangkan untuk yang versi barunya sudah dilengkapi dengan konektor casan Type C. Ini salah satu peningkatan yang saya suka banget. Di versi sebelumnya ya, untuk Y20 mau dari Y20 biasa, Y20s, Y20 SG, semuanya itu masih menggunakan konektor Type B. Dan alhamdulillah sih, akhirnya dia berubah menjadi Type C. Oke, lanjut. Kemudian ini ada lubang mikrofon sama dan juga lubang untuk jack earphone. Oke, kita beralih ke bagian depan. Untuk bezelnya ini masih sama-sama tebal ya. Dan juga di bagian kamera selfie-nya ini menggunakan tipe water drop. Entah kenapa ya, Vivo suka banget dengan desain kamera water drop. Belum saya ngeliat di HP Vivo yang menggunakan punch hole. Sekarang kita masuk ke bagian layarnya. Untuk secara spesifikasi, keduanya juga nggak ada perubahan yang berarti. Mereka ini keduanya punya layar 6,51 inci dengan panel IPS LCD, dan untuk resolusinya keduanya masih dilengkapi dengan resolusi HD plus saja ya, belum Full HD. Oke, sekarang kita beralih ke bagian platform atau sistem operasi. Keduanya ini udah menggunakan Android 11, dan untuk chipsetnya keduanya juga sama-sama menggunakan MediaTek Helio G80 yang pastinya sangat powerful kalian pakai untuk bermain games. Dan kita udah tes untuk skor Antutunya juga. Kita lihat aja ya untuk skor Antutunya. Dan ini hasilnya.
Keduanya punya skor Antutu yang hampir sama persis. Ini di Antutu versi 9. Keduanya itu sama banget ada di 200 ribuan. Cuman beda 100 perak aja dari versi baru ke versi lama gapnya. Oke, berarti nggak ada perubahan signifikan ya dari segi mesinnya atau performa. Ya pokoknya lumayan sih HP ini kalau kalian pakai main game. Salah satu keunggulan Vivo kalau menurut saya ya, dipakai main game itu dari segi ketahanan bodybuilding nggak gampang panas. Ini sih yang saya paling suka dari Vivo itu, secara bodybuildingnya emang bener-bener kualitas banget sih. Ini saya objektif banget ya, soalnya ada brand lain yang untuk secara spesifikasi itu keren banget, tapi dipakai games 15 menit kok terasanya udah panas banget. Salah satu keunggulan dari Vivo menurut saya ya, ini objektif nggak pilih kasih, dia punya bodybuilding yang oke. Kemudian keduanya ini dia punya RAM di 4/128 GB. Jadi untuk internal storage-nya udah gede banget, dikasih 128 GB. Dan versi terbarunya untuk Y21S dia punya teknologi extended RAM. Kalian pergi ke setting, kemudian dan cari RAM dan ruang penyimpanan, kalian pencet dan kalian klik RAM-nya dan bisa aktifkan untuk peluasan RAM-nya sebanyak 1 GB. Jadi Vivo ini akhir-akhir ini benar-benar menonjolkan ya fitur dari extended RAM yang memang harusnya untuk fitur ini tuh ada di HP-HP kelas atas ya, HP-HP mid-range atau flagship gitu. Dari bagian RAM bisa dibilang ada peningkatan karena untuk versi terbarunya dia punya teknologi extended RAM ya. Sekarang beralih ke bagian kameranya. Untuk kamera keduanya masih sama-sama menggunakan sistem triple kamera, tapi yang sangat signifikan peningkatannya ini ada di kamera utama. Kalau yang versi lama ini masih 13 megapiksel, 2 megapiksel makro dan juga 2 megapiksel untuk kamera bokeh. Sedangkan untuk versi terbarunya Y21S ini dia punya kamera utama sebesar 50 megapiksel dan dilengkapi dengan 2 kamera yaitu makro dan juga bokeh sebesar 2 megapiksel masing-masingnya. Oke, dari segi kamera kita bisa lihat peningkatan yang sangat jauh dari 13 megapiksel ke 50 megapiksel. Tapi kira-kira bagaimana hasilnya? Ini saya sudah kasih perbandingannya. Lanjut, yang terakhir ada di bagian baterainya, dan di bagian baterai ternyata masih sama persis. Mereka ini punya baterai di 5000 mAh dengan kecepatan cas di 18 watt fast charging. Ya, walaupun ada 18 watt fast charging, keduanya ini butuh waktu sekitar 3,5 jam untuk full ya. Ya, walaupun fast charging tapi emang kapasitas baterainya gede banget, ada di 5000 mAh. Jadi ya cukup lama sih untuk pengisian daya dari kedua HP ini. Yap, paling segitu aja untuk komparasinya. Dan yang terpenting kira-kira berapa harganya. Dan untuk harganya, yang Vivo Y20SG ini dibanderol dengan harga Rp2.599.000 dan untuk Vivo Y21S ini dibanderol dengan harga Rp2.799.000. Ya, beda gap harganya ada di 200 ribuan aja sih. Yang dimana peningkatan yang kita bisa lihat itu yang pertama ada di bagian RAM-nya. RAM-nya punya teknologi extended RAM sebesar 1 GB. Kemudian ada desain yang lebih cantik dari versi sebelumnya. Ya kalau buat saya sih ini desainnya lebih kece sih. Kemudian yang terakhir ada di bagian kamera. Yang kamera utamanya udah 50 megapiksel ya. Kalau menurut saya sih worth it sih. Kalau kalian pengen ganti dari versi lama yang SG ke versi yang terbarunya di Y21S. Oke, paling cukup sekian aja ya untuk komparasi kedua HP ini. Semoga video ini benar-benar membantu Anda yang lagi bingung atau nyari-nyari HP terbaru di tahun 2021. Oke, paling cukup sekian aja. Saya Fikri mohon pamit. See you all next time and goodbye.